Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Pada imam masjid, ketua takmir dan panitia Ramadan Masjid Nurul Rahmah Bumbong yang kami hormati, para jamaah, Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan dengan kehadiran kita untuk memakmurkan Masjid Allah, yaitu Masjid Nurul Rahmah, dengan kajian dilanjutkan buka bersama, bisa menjadikan kelengkapan kita di dalam menjalani Qiyamul Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, tema kali ini Quran surat Ad-Duha ayat terakhir, ayat 11. Apa bunyinya, Bu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan hendaklah nikmat dari Tuhanmu tampakkanlah. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya dinampakkan, supaya ditampakkan, supaya diwujudkan, ya, supaya disiarkan, biar terlihat gitu loh. Nah, pada surat Ad-Duha ayat 11 ini, kalau panjenengan belajar tafsir dari berbagai kitab-kitab tafsir, baik tafsir Al-Marohim, Ibnu Katsir, tafsir Al-Azhar, tafsir apa lagi, Pak? Ya, banyak kitab-kitab tafsir. Para mufassirin memaknai nikmat Allah pada ayat 11 surat Ad-Duha ini ada 3. Ya, ada 3 yang menyebutkan itu nikmat. Semuanya benar. Pertama, Bapak Ibu, nikmat yang dimaksud adalah Al-Quran. Coba Bu, jenengan bisa membuktikan enggak wujudnya Al-Quran? Al-Quran itu kok nikmat? Buktinya apa? Gimana? Tenang. Oh iya, jadi nikmat. Ya, maka ada mufasir yang menafsiri wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu tampakkanlah. Apa nikmat yang dimaksud? Nampak betul gitu loh. Nampak betul itu nikmat. Nah, maka mufasir ini menyebutnya Al-Quran. Ya, Al-Quran. Al-Quran itu nikmat. Jenengan sudah bisa merasakan nikmatnya Quran, Bu? Alhamdulillah. Coba sekarang jenengan hidup lepas dari petunjuk Al-Quran, sakarepe dewek, kira-kira sesat apa benar? Sesat, ya. Nah, maka dengan Al-Quran inilah menjadi nikmat. Kenapa? Karena Al-Quran inilah memberi petunjuk kepada kita, ya, untuk bisa bahagia dunia maupun akhirat. Hudallin nas, petunjuk bagi manusia. Ada lagi hudallil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Disinilah yang disebut mufasir bahwa Al-Quran itu nikmat. Karena Al-Quran itu nikmat, tampakkan. Apa wujudnya nampaknya, Bu?
Menampakkannya di mana? Ya, secara kita dengan sesama manusia. Nggih, baik ya, ibadah kepada Allah ditampakkan jenengan nganggo petunjuke Quran. Hidup sosial muamalah juga ditampakkan sesuai dengan petunjuknya Al-Qur'an. Warisan semua diatur kok di dalam Al-Qur'an. Nah, ini namanya nikmat. Maka orang yang benar-benar bisa menjalankan kehidupannya dengan petunjuk Al-Qur'an pasti akan terasa nikmat. Nampak betul gitu loh nikmatnya. Ya, lalu yang kedua, menurut mufasir, nikmat yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa enggak menikmati dengan diturunkannya Nabi Muhammad SAW, utusan Allah, ya, teladan kita. Oh, berarti dengan adanya Nabi Muhammad benar-benar menjadi nikmat bagi kita. Apa, Bu? Dari kegelapan menjadi cahaya terang benderang. Ya, minaz zulumati ilan nur. Nabi Muhammad lah yang merubah peradaban dari masa jahiliyah kegelapan ilan nur kepada cahaya, yaitu pencerahan sampai saat ini. Itu Nabi Muhammad. Oh, berarti dengan adanya Nabi Muhammad, ya, penduduk Mekah, Madinah saat itu menjadi nikmat. Nah, bagi kita, Bu, bahwa Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah untuk memimpin kita, memberi teladan kita, itu adalah nikmat. Apalagi yang pasti, sekarang ini aja gambarannya. Jenengan melakukan ibadah lepas dari contoh yang dicontohkan Rasul Muhammad SAW, kira-kira diterima enggak ibadahnya? Kalau tidak sesuai Nabi, tidak. Nah, itu berarti nikmat. Rasul kita diberi hak apa, Bu? Diberi hak oleh Allah nanti di akhirat, hak prerogatif. Apa jenenge? Syafaat. Luar biasa kan? Nabi kita diberi hak untuk memberi syafaat kepada umatnya. Tapi kalau jenengan terbukti, itu loh, Bu, nanti Rasulullah Muhammad SAW mengusulkan kita umatnya untuk bisa memasuki surganya Allah, tapi dengan syarat terbukti bahwa kita itu mengikuti Rasul. Nah, kalau kita terbukti mengikuti Rasul, berarti kita nikmat. Ya, kenapa nikmat? Karena nanti Allah akan memberi pertolongan untuk memasuki surganya. Ini yang namanya mufasir bahwa wa amma bi nikmati rabbika fahadis, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, ini nikmat pada umumnya. Jadi Quran surat Ad-Duha ayat 11, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan atau tampakkan. Ini nikmat pada umumnya. Contohnya apa? Allah sudah memberi nikmat kepada kita, bisa dihitung enggak, Bu? Ya, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita la tuhsuha, kamu sudah tidak bisa menghitungnya. Nah, setelah diberi nikmat, maka perintah ayat ini menurut penafsiran yang ketiga, kita supaya menampakkan, digunakan. Contoh misalkan kesehatan, nikmat bukan? Gunakanlah sehatnya untuk ibadah. Jenengan hadir ke sini, Pak, ya, itu menampakkan kesehatannya.
oh jebule Pak ini ada ya, berarti sehat. Ya kan, hadir. Ini yang biasa hadir kok ndak hadir, nampak sehat apa ndak? Tanda tanya, iya apa tidak, kan tanda tanya. Maka Rasulullah ketika sholat jamaah, begitu salam selesai, kanan kiri terus kemana Rasul? Melihat ke Rasul, terus melihat ke makmumnya, ya kan? Balik melihat ke makmumnya, ngabsensi itu. Ini mana ini? Ada, oh ini ada yang tidak berangkat. Nah, berarti yang ini lagi dicek. Oh ini tidak berangkat, apakah sehat apa sakit? Tanda tanya. Maka hadir kayak gini, ini menunjukkan bahwa sehatnya digunakan untuk ngaji. Hitungin coba Bu, dipilah-pilah lagi. Maka Allah mengingatkan kita di surat Ar-Rahman berkali-kali Bu. Ya, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu berapa kali? 31 kali. Kok bisa diulang-ulang? Karena memang kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah, maka penafsirannya ketika ini, nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita suruh ditampakkan, diwujudkan. Nah, sekarang jenengan dapat mendengar, nikmat bukan? Gunakan telinga panjenengan untuk mendengarkan. Mendengarkan berarti bersyukur. Kita punya lisan, ya, punya lisan, maka tampakkanlah lisannya untuk ya beribadah kepada Allah dengan apa? Ibadah, zikir, berdoa, ngomong yang bagus, yang sopan, yang santun. Ya. Nah ini nanti Allah melihat Bu. Kita bisa melihat, gunakan, tampakkan penglihatanmu untuk membaca Quran, ya baca Iqra, membaca Al-Quran maupun membaca ayat-ayat kauniyah. Ayat Allah itu ada qauliyah Quran dan ada kauniyah yaitu alam semesta. Gunakan yang gunakan yang menuju jalan Allah. Ini namanya nikmat apa saja. Ya kesehatannya, organ tubuhnya semuanya, tampakkan bahwa ini hartanya, termasuk jenengan masak, jenengan bisa masak bagus enak Bu ya. Bisane tangane jenengan ngerti enak kepriwe? Kasihkan, tampakkan gitu loh. Itu namanya oh iya ternyata itu menampakkan nikmat dari Allah SWT. Ya itulah 3 penafsiran bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita, bisa itu Quran, bisa Nabi Muhammad SAW, dan bisa nikmat apa saja yang kita rasakan. Agar semua itu ditampakkan, aja tutupi. Ini banyak orang yang sehatnya sering ditutup-tutupi. Mohon maaf Pak, saya izin tidak berangkat, badan tidak sehat. Nah, apakah sehat beneran apa tidak? Ketemu nang pasar jebule. Nah, ini kan artinya nutupi. Jadi padahal masih bisa, masih sehat. Nah, selanjutnya maka hadis Rasulullah SAW perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, beliau bersabda, innallaha ta'ala idza an'ama 'ala 'abdin nikmatan yuhibbu ayyara asaran nikmati 'alaihi. Rawahu Ahmad, Baihaqi wa Tabrani. Bila Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba, maka Allah senang agar adanya nikmat tersebut dilihat oleh orang lain atas dirinya.
Hadis riwayat Ahmad, Baihaqi dan Tobroni. Maksudnya ngaten Bu. Jika Allah memberi nikmat kepada jenengan, lalu jenengan menampakkan ke orang lain, Allah itu senang. Contohnya apa? Sedekah, zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Ya, itu artinya alhamdulillah saya dapat rezeki dan sebagainya, terus berbagi. Allah melihat enggak? Melihat. Lah Allah senang delengna. Maka dalam gambaran kita ngaten Bu. Jenengan misalkan memberi sesuatu kepada temannya. Apa saja pemberiannya? Misalkan baju. Kira-kira setelah jenengan memberi baju, kepo ndak terhadap yang diberi? Tinggo apa jenis sih? Kepengen ngerti ndak Bu? Kepengen ngerti, ya kan? Saya memberi baju ke Pak Lili. Jane baju sing tak wena tinggo apa ora sih Pak Lili? Dilang ileng-ileng. Kok ora tau tinggo, kira-kira yang memberi mandan tanda tanya ndak? Kepengen awe maning ora ngasuk? Ralah diwai ora tau tinggo, ya kan ya? Tapi kalau kita memberi baju ke Pak Lili kok omene tinggoni bae sampai blenger ndelengna. Kira-kira sing awe seneng ra? Seneng. Aduh kayak melas temen ya tinggoni pel tuh namaning main anak ganti gitu kan ya. Ini lah artinya gitu Bu. Allah seneng nikmat yang diberikan kepada kita ditampakkan ke orang lain. Ini kalau di desa Bu ya, mohon maaf, zaman kecil saya itu kalau orang tua nyong nang desa ngundangi mbok lah ya. Mboknya jangan ketewel misalkan. Ngerti ketewel Bu? Ya, disogi balungan itu ya. Nanti kalau sudah matang biasanya kasih mangkok, kasih rantang. Kewe jujukna ngene wane. Ki jujukna ngene lilike, jujuk-jujukan. Ini namanya menampakkan nikmat yang Allah berikan. Sehingga tetangga itu tidak hanya baunya saja. Tapi nek bakul sate Bu. Ya beda, itu beda. Ya beda ininya. Sate memang untuk penghasilan gitu ya. Ya baunya nek jenengan tanggane bakul sate ya kur baune tok kan. Ya, tapi kalau sekali-kali pasti akan ditampakkan. Ini loh nikmatnya sate, gitu loh. Nah maka Allah itu senang kalau diberi nikmat, nikmat itu ditampakkan. Ya kayak jenengan diberi tadi lisan yang bagus, tampakkan untuk tadarus, untuk berdoa. Oh jadi Allah ini. Oh ternyata saya memberi lisan ke si A tidak sia-sia karena lisannya digunakan untuk menyebut-nyebut saya, ya memanggil-manggil saya nama Allah, sehingga la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu Bu. Maka ketika jenengan diberi nikmat diwujudkan, ditampakkan, jangan nikmat itu disembunyikan. Terus lagi contoh, jenengan nyangoni anak 1.000, anak SMP lah ya, 1.000. Kira-kira setelah memberi, jenengan kepengin takon ndak ke anaknya? Duit sing wis tek wae wingi 1.000 nggo ngapa bae? Kepengin takon ya Bu? Takok, mesti takok kan? Ya, ya ditakan. Nah, uang yang kemarin saya berikan 100.000, nggo ngapa bae? Terus putrane jenengan menjelaskan untuk beli buku, untuk beli pulpen, untuk beli ini, habis. Tapi ternyata dia membelanjakannya sesuai benar keinginan jenengan. Jenengan seneng enggak? Puas enggak? Puas. LPG-nya puas. Ternyata ada pembelanjaan yang seharusnya kurang. Nah, ngesuk jaluk maning diwaira.
ditambahi. Karena apa? Dia membuktikan dengan diberi uang 100.000, dia menampakkan dengan kepuasan kepada pemberinya. Sama kita dengan Allah. Pak, jenengan hari ini oleh Allah diberi rezeki berapa? Ya. Maka ketika rezeki yang Allah berikan kepada kita kok digunakan hampir 100% di jalan Allah, maka Allah akan memberi rezeki yang lebih banyak. Maka tidak ada konsep yang namanya sedekah bangkrut. Karena Allah ngerti, Bu. Ya, Allah tahu, gitu loh. Nah, ini namanya menampakkan nikmat. Allah senang terhadap nikmat yang sudah diterima, ditampakkan, disiar-siarkan. Ini namanya syiar, Bu. Bukan pamer. Bukan pamer, tapi benar-benar disiarkan, ditampakkan. Lalu hadis berikutnya, Ngan Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ta'a fa wajada falyajiz bihi fa illam yajid falyusni bihi wa man asna bihi faqad sakarahu wa man katamahu faqad kafarahu. Dari Jabir ibnu Abdullah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang diberi suatu pemberian lalu ia mempunyai sesuatu untuk membalasnya, maka balaslah pemberian itu. Dan jika ia tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, maka hendaklah ia memuji pemberinya. Maka barang siapa yang memuji pemberinya, berarti ia telah mensyukurinya. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, tidak menyebutnya, berarti dia telah mengingkarinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hadis ini Bapak Ibu, penerapannya nek jenengan diwai nang wong, nek bisa baleslah aweh. Aja jadi mental senengane kur nunutok. Ya. Jadi ya, umpamanya kita diberi tapi tidak punya sesuatu untuk memberi, tidak membalas pemberiannya, minimal kita memuji terhadap pemberinya atau terima kasih. Nah, itu berarti sudah bersyukur. Tapi jangan ketiga, diwai meneng bae malah kadang-kadang nyela. Misalkan makanan, Bu ya, ini dikasihkan makanan kan, wis gelem nampani makanannya, terima kasih ora madani tapi entek gitu. Ada orang sing kayak gitu. Ya, iya. Diwai ya, terima kasih ora malah madani tapi entek. Nah, ini kan ada kan? Nah, jangan sampai yang kayak gitu. Maka mental yang baik, nek jenengan diwai sesuatu, yang balaslah dengan memberi. Jangan hanya menerima toh. Ya, ini yang terjadi di desa, Bu ya. Nyong kadang nek biasanya budaya nek likuran, Pak, ngesuk ya, nek likuran biasanya jujuki apa ya? Hari ngone bae ya kan? Ya. Nyong jujuki sega, padahal sega modalnya paling 50.000 lah, Pak ya. Ya, paling 50.000 renana lah. Tapi baline digawani duren 5. Untung apa lah? Ya, tapi ora boleh niat kayak gitu. Ya itulah orang yang diberi bisa ngoni barang biasanya. Nah, ini namanya apa namanya? Mental yang baik. Jadi kalau kamu diberi, kalau bisa balaslah memberi. Nek orang bisa balas memberi, ya minimal terima kasih, menyatakan bahwa pemberiannya itu benar-benar bermanfaat. Ya kayak saya ini nih. Ini saya diberi baju oleh seseorang. Ini saya hampir baju diberi ini, Pak. Ya, jangan. Nah, maka ketika baju ini saya pakai,
yang memberi melihat seneng enggak? Seneng. Tiap baca ditukokna terus, kalau nggoni terus sih masalahnya. Dan akhirnya dia akan memberi terus. Nah itu namanya apa? Saling memberi. Nah sekarang memberi ini ternyata banyak orang yang menafsirinya berupa duit, Bu. Nah maka pemberian itu tidak hanya berwujud benda, bisa saja pemberian apa saja. Contohnya apa? Itu benda, harta, yang bukan. Ini saya gini, subhanallah, saya sering ngalami yang kadang-kadang terenyuh. Saya kemarin subuhan di Masjid Darul Arqam. Darul Arqam mana Pak? Darul Arqam SM Tambak ya. Nah ternyata bensin habis di Masjid An-Nur Purwodadi Tambak. Padahal waduh ini kok bensin habis ya, ndak ada kontrolnya, itu mati itu ya. Padahal habis subuh ya tengah 6 lah, tengah 6 lebih itu kan. Ya orang bakul bensin angel ya. Belum nuntun, baru nuntun sebentar saja. Baru nuntun sebentar saja ada orang lewat. Kenapa Pak? Bensin habis. Sini saya dorong. Saya tidak melihat yang dorong kanan, dorong kan dari belakang toh. Saya tidak mungkin megangi motor melihat belakang kan, mungkin kan ya. Subhanallah, luar biasa. Ada saja yang menolong, Bu. Terus sampai pom bensin, udah Mas cukup sampai pom bensin. Saya melihat dia langsung keplas gitu. Akhirnya saya tidak kenal sama sekali, sering ditolong kayak gitu, Bu. Kenapa kayak gitu? Nah, itu yang in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikannya akan kembali ke dirinya sendiri. Bisa langsung, bisa ditunda. Kapan saja mesti balik haring awake dewek. Demikian juga sebaliknya, siapapun orang yang berbuat jahat, pasti kejahatan itu akan balik maring awake dewek. Bisa langsung, bisa ditunda. Nah ini Bu. Nah maka memberi ini jangan merasa apa namanya rugi, tidak ada ruginya. Nah pemberian ini tadi tidak hanya berupa benda. Tadi teman saya orang lain yang saya tidak kenal dorong saya, padahal dari Masjid An-Nur ke pom bensin Tambak berapa kilo itu Pak? Wih lebih banget Bu. Iya, lebih baik dipereng nanjak kan, berat kan? Nah, iya, ada 2 kilo Bu, ada 2 kiloan. Nah ini orang coba jenengan bayang nah, pernah ndak nuntun motor sampai sekilo? Iya kan? Maka ternyata tenaga itu luar biasa. Apanya? Berarti dia memberi dengan tenaga. Maka memberi itu tidak hanya diukur dengan benda Bu. Coba jenengan papasan dengan orang, kok disenyumi? Ya, reaksinya jenengan apa? Bang jenengan lagi disenyumi nang perempuan cantik, apa reaksinya? Nah, seneng kan? Seneng, ya kan? Tapi jangan ketemu orang diperenguti. Nah ini efek Bu. Ketika kita memberi sesuatu yang positif, balik maring awake dheweke positif. Tapi ketika kita memberi ke orang lain kok negatif, balik ke awake dhewek negatif. Ya coba jenengan ketemu orang mendelik Pak, gelem dijotos bareng ya, yang balik ke awake dhewek gelem, iya gelem, jadi masalah gitu loh. Ini salah satu dampak pemberian. Nah selanjutnya Bapak Ibu, hadis berikutnya, at-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wa man la yashkurul qalila la yashkurul katsir wa man la yashkurun nasa la yashkurullaha wal jama'atu barakatun wal furqatu adabun. Rawahu Baihaqi. Menyebut-nyebut nikmat Allah adalah bersyukur, meninggalkannya adalah kufur. Barang siapa yang tidak bersyukur terhadap yang sedikit, maka dia tidak akan bersyukur kepada yang banyak.
Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjamaah adalah berkah, sedangkan berpecah belah adalah azab. Hadis riwayat Baihaqi. Pertama Bapak Ibu, ini maghribnya maju ya Pak ya. Ya. 5 menit lagi kayak. Pertama Ibu, ketika jenengan diberi, disebut-sebut, yang memberi nikmat itu senang. Contoh, jenengan diberi sehat oleh Allah, selalu menyebut-nyebut nikmat. Mulai dari bangun tidur saja kita ukur ya. Bangun tidur, padahal jenengan berngimpi elek lah, berngimpi medeni dan sebagainya. Terus begitu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bisa urip maning, sebut alhamdulillah diuripna maning. Terus jenengan tangannya ngangkat, alhamdulillah tangan saya bisa bergerak. Terus medunkan tempat tidur, alhamdulillah kaki saya ora semuten, ya bisa untuk jalan. Alhamdulillah yang bisa mendengar, alhamdulillah saya bisa melihat. Disebut-sebut, semakin banyak menyebut nikmat, Allah lebih senang. Nah sekarang bandingkan dengan jenengan memberi. Jenengan memberikan sesuatu kepada tetangganya. Tetangganya cerita, saya ngerti kabeh. Diwai nang Pak Lili. Pak Lili seneng ra? Pak Lili memberi sesuatu ke teman. Nah, pemberiannya itu disebut-sebut, dan seneng banget, karena seneng banget disebut-sebut terus ya. Memberi Pak Lili seneng apa enggak? Seneng, karena pemberiannya merasa benar-benar menjadi kebanggaan. Nah, Allah itu seneng kayak gitu. Nah, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita disebutkan. Jangan, ini kadang-kadang ini ya, wong kadang-kadang nek diwai ora gelem terima kasih, jenenge apa Bu? Istilah nang Jawane apa gitu loh. Orang ngertine apa kepriye gitu ya. Jadi tidak sulit bersyukur orang kayak gitu. Jadi dia tidak akan bisa bersyukur kalau dari yang kecil tidak bersyukur. Maka bersyukur dari yang kecil itu bisa mensyukuri sesuatu yang besar. Terus yang berikutnya, barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa kok kayak gitu? Karena apa Bu? Contoh saya, tadi orang lain yang saya tidak kenal dorong motor saya, itu saya terima kasih. Terima kasihnya ke orang berarti terima kasih ke Allah. Coba, yang menggerakkan orang itu mau menolong siapa? Allah. Pada hakikatnya manusia yang memberi kepada kita atau menolong kita, hakikatnya itu dari Allah. Mbok jenengan pernah duwe kerasa Bu, tiba-tiba hatinya nyulah kepengin buat aweh karo kailu, ya kan? Siapa yang menggerakkan kayak gitu? Allah. Nah, maka berterima kasih kepada manusia, hakikatnya berterima kasih kepada Allah. Karena yang memberikan pertolongan itu, yang gerakan adalah Allah. Maka jangan pelit terima kasih, ya Mas. Jangan pelit terima kasih, karena dari terima kasih yang kecil nanti akan menghasilkan yang besar. Dan barang siapa yang tidak mau berterima kasih kepada manusia, berarti tidak terima kasih kepada Allah. Berjamaah adalah berkah. Ini jamaah berkah Bu. Jangan makan berjamaah berkah. Kenapa berkah? Ya, bisa bareng-bareng merasakan ada nilai-nilai silaturahim dan lain sebagainya. Berpecah belah adalah azab. Kenapa azab? Wong nek berpecah belah kayak jalan ngarep masjid omber mbok Bu. Jenengan liwat kepeduk karo wong sing ora wau, sempit ra? Ndadak belok gang itu kan. Padahal tuh karena omber kan. Nah, yang memberikan kesempitan terhadap kita itu berpecah
belah. Tapi kalau berjamaah akur menjadi berkah. Ya, inilah tema yang mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasihlah terhadap nikmat yang sudah kita gunakan. Jangan sampai kita mengingkari ya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan memberi nikmat-nikmat berikutnya yang lebih banyak. Ya, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.